Halo, nama saya Bu Lina. Mari anak-anak kita belajar mengenal batik. Kesenian batik ini mulai dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit hingga mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Kerajaan Mataram pada akhir abad ke-18. Dikala itu batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Namun, pengikut raja yang tinggal di luar keraton mengerjakan produksi kain batik ini di rumahnya masing-masing sehingga lama-kelamaan batik mulai dikenal rakyat dan menjadi pekerjaan wanita pada masa itu. Pada akhir abad ke-18 batik yang mulanya hanya digunakan oleh bangsawan kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia khususnya suku Jawa. Nah, yuk mengenal berbagai macam peralatan batik yang digunakan di Indonesia. Pertama yaitu canting. Canting merupakan alat yang identik dengan batik tulis. Alat seperti pena ini berguna untuk menggambar lilin pada kain. Kedua yaitu kompor. Kompor berfungsi untuk mencairkan lilin. Bentuknya kecil mengikuti ukuran wajan. Kompor harus selalu menyala agar lilin tetap cair selama proses membatik. Ketiga yaitu kain. Kain yang digunakan untuk membatik berjenis mori. Kain ini umumnya berasal dari serat alami. Keempat yaitu gawangan. Gawangan merupakan alat yang berfungsi untuk membentangkan kain untuk dibatik. Alat ini berbentuk kayu persegi panjang dan bisa diberdirikan. Kelima yaitu malam. Malam atau lilin berguna untuk membuat pola menjadi terlihat lebih jelas. Bahannya terbuat dari campuran lemak hewan, parafin, serta getah pinu. Nah, selanjutnya, mari mengenal beragam motif batik yang terdapat di Indonesia. Motif batik Parang, Solo. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Batik ini memiliki karakteristik susunan huruf S yang saling menjalin, tidak putus-putus dan melambangkan kesinambungan. Nah, selain batik Parang, Solo juga memiliki motif batik lain, yakni batik Kaung. Motif ini terbentuk dari pola bulatan seperti buah kaung, sejenis buah kelapa atau yang disebut kolang-kaling. Motif ini merupakan kombinasi lingkaran yang disusun secara sejajar dan geometris. Motif batik selanjutnya yaitu motif batik Slobok Yogyakarta. Motif ini berupa kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis, sehingga membentuk 4 potongan segitiga. Batik ini biasanya digunakan untuk melayat maupun pelantikan pejabat pemerintah. Motif batik selanjutnya yaitu motif batik udan liris. Motif ini memiliki karakteristik kombinasi geometris dan suluran. Kata liris pada motif ini memiliki arti hujan gerimis sebagai lambang kesuburan. Motif ini juga berasal dari Yogyakarta loh. Nah, selanjutnya ada motif batik Gondosuli yang memiliki motif berbentuk geometris berbentik wajik serta terdapat bunga putih berpola kecil. Motif ini diberi nama Gondosuli karena berasal dari nama bunga di pesisir Jepara, yakni suli dan gondo yang berarti bau atau harum. Nah, perjalanan menjelajah kebudayaan batik sudah sampai tujuan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga dengan kebudayaan batik yang kita miliki. Yuk jaga dan lestarikan batik sebagai warisan Nusantara.